Dan kami telah terhubung dengan jurnalis senior CNN Indonesia Desi Anwar di Odessa, Ukraina. Desi, selamat sore waktu Indonesia. Desi, kita tahu saat ini mata dunia lebih banyak memandang bagaimana kondisi Palestina, tapi tidak bisa kita lupakan bagaimana kondisi Ukraina. Anda selama beberapa hari ini berada di sana. Apakah eskalasi serangan dari Rusia masih terus terjadi? Iya, Elvira, memang betul sekali bahwa serangan dari Rusia masih terus terjadi. Ketika saya di Kiev misalnya, ini Kiev itu merupakan ibu kota Ukraina dan tentu saja kota yang bisa dikatakan paling aman ya dari segi keamanannya dan juga penjagaannya. Akan tetapi hampir setiap hari kita masih mendengar raid alert. Jadi sirene-sirene yang menunjukkan bahwa ada penyerangan bom lewat drone. Tapi ini biasanya masih di pinggir Kiev, jadi tidak masuk ke Kiev. Sementara itu peperangan masih lebih banyak berlanjut di pinggir dengan Rusia. Akan tetapi Ukraina sekarang sudah berhasil membebaskan ada 3 kota yang mereka sudah berhasil bebaskan, yaitu Kherson dan Kharkiv dan juga Busha. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang betul sekali mata dunia itu tertuju kepada situasi yang terjadi di Gaza ya, perusakan Gaza. Nah, ini merupakan hal yang saya tanyakan langsung kepada Presiden Zelensky kemarin karena saya sempat juga melakukan wawancara dengan beliau dan beliau mengatakan sangat prihatin dengan apa yang terjadi di sana, akan tetapi dia juga khawatir bahwa dukungan ataupun atensi yang diberikan oleh dunia terhadap Ukraina akan berkurang. Tapi yang dapat dipastikan adalah dia dan juga seluruh masyarakat Ukraina menurut mereka tidak akan berhenti untuk berjuang sampai sampai setiap militer atau setiap tentara yang ada di Ukraina mereka harus keluar, harus balik ke Rusia, dan ini menurut mereka baru setelah itu perang akan bisa selesai. Kalau Rusia betul-betul bisa meninggalkan Ukraina dan tidak lagi melakukan invasi. Jadi memang walaupun kelihatannya sepertinya cukup aman ya suasananya di Kiev, tapi karena hampir 2 tahun ini mereka tetap berjuang dan tetap mereka mencoba mempertahankan dan mengambil alih kembali teritori yang khususnya sudah diduduki oleh Rusia. Baik, karena tadi Desi mengatakan tampaknya cukup aman di Kiev, kita juga melihat bagaimana latar belakang saat ini Anda berada di sana. Tapi kehidupan masyarakat di sana seperti apa kondisinya saat ini? Meskipun eskalasi serangan masih terus terjadi terutama di bagian pinggiran. Ya, beda sekali yang berlangsung di Kiev tentu saja karena sebenarnya pasukan Rusia tuh sempat ya hampir sampai memasuk Kiev. Dan yang paling dekat itu adalah di pinggiran kota Kiev yang namanya Bucha yang sempat diduduki oleh Rusia, dan di sana ada sekitar 500 warga sipil yang tewas ya akibat serangan dan diduduki oleh para pasukan Rusia. Akan tetapi Ukraina berhasil untuk mendorong kembali dan mengusir para tentara ya dari Bucha dan juga di Irpin. Irpin itu sangat dekat dengan Kiev sehingga tidak berhasil untuk memasuki Kiev itu sendiri. Jadi Kiev lumayan relatif aman, tapi tidak sepertinya di tempat-tempat lain khususnya di pinggir. Mariupol misalnya itu sudah luluh lantas sebagai kota, masih diduduki sampai sekarang. Begitu juga Kharkiv sama Kherson, tapi kedua kota ini sudah berhasil diambil kembali. Akan tetapi tentu saja ini masih jauh dari akhirnya perang itu sendiri. Dan saya sekarang berada di Odessa. Elvira, Odessa ini merupakan kota pantai di selatan kota Ukraina. Ini sangat-sangat penting dan sangat strategis karena di sini merupakan pelabuhan terbesar ya, salah satu yang terbesar di Ukraina dan merupakan tempat di mana ekspor gandum ataupun produk-produk agrikultur dilakukan. Dan kita ketahui bahwa Ukraina merupakan salah satu negara eksportir gandum terbesar ke dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi sempat terdisrupsi akibat serangan, dan juga ini sempat kalau kita ingat Presiden Jokowi tahun lalu pernah ke Kiev untuk mengunjungi Presiden Zelensky, mengatakan bahwa masalah food security atau keamanan pangan ini merupakan concern seluruh dunia karena transportasi, logistik dan juga
warehouse ya atau tempat-tempat penyimpanan gandum itu sempat rusak oleh rudal dan pemboman yang dilakukan oleh Rusia. Oke. Karena tadi Desi menyebutkan Presiden Jokowi sempat bertemu Presiden Ukraina Zelensky. Pasca pertemuan, rentang waktu sekarang Desi berada di sana, sempat berbincang bersama dengan Presiden. Apakah ada peran yang cukup signifikan pasca pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Zelensky? Apakah ada bentuk diplomasi Indonesia yang cukup signifikan? Ya, betul sekali Elvira, saya menanyakan ya kira-kira apa kesannya dari kunjungan dari seorang presiden dari negara ASEAN terbesar dan juga sebagai chair daripada ASEAN dan juga tahun lalu presidensi dari G20 dan apakah mungkin misalnya Indonesia itu menjadi semacam peacemaker ya untuk mengakhiri perang ini. Nah, Zelensky tentu saja sangat mengapresiasi dan menurut dia telah membuat semacam peace plan atau rencana perdamaian yang ada 10 poinnya yang sempat diutarakan pada KTT G20 tahun lalu di Bali dan tentu saja memang dia mengapresiasi semua negara-negara yang mendukung Ukraina untuk membebaskan diri dari Rusia akan tetapi kalau masalah peace plan itu hanya peace plan yang dikeluarkan oleh Ukraina yang menurut dia itu yang bisa diterima karena dia sangat ya tidak ingin bahwa misalnya ada gencatan senjata karena ini merupakan hanya pause ya. Kalau itu dilakukan dia khawatir Rusia nanti justru akan kembali bisa menginvasi di lain waktu sehingga dia menginginkan peace plan ini kalau bisa betul-betul mengakhiri kehadiran dan invasi Rusia ke Ukraina itu selamanya. Yang dia inginkan adalah security guarantees atau jaminan keamanan bagi Ukraina supaya tidak akan pernah diserang lagi oleh Rusia. Baik, terakhir, karena tadi Presiden Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya ketika mata dunia lebih banyak melihat apa yang terjadi di Gaza dan mungkin sedikit beralih begitu ya. Ke depannya karena proses invasi masih terus berlangsung di sana, apa yang kemudian bisa ditingkatkan peran Indonesia? Apakah mungkin ada pesan tertentu dari Presiden Zelensky, Desi, terhadap peran diplomasi Indonesia? Ya, yang jelas bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia dan terutama negara-negara Eropa dan negara-negara Barat yang selama ini cukup banyak mendukung dari segi senjata. Ya, karena memang yang diperlukan itu adalah lebih banyak senjata lagi dan juga diperlukan misalnya perlengkapan untuk membela diri. Nah, yang kekhawatiran ini juga bahwa mungkin perhatian terhadap Ukraina berkurang sehingga dia khawatir bahwa Ukraina diposisikan untuk melakukan gencatan senjata misalnya. Nah ini menurut dia tidak bisa dilakukan. Ukraina akan terus berjuang semaksimal mungkin sehingga harus mengusir Rusia dari wilayahnya walaupun ini akan memakan waktu yang lebih lama. Dan menurut Zelensky kalau kita ingat dulu ketika Rusia masuk ke menginvasi Ukraina mungkin diperkirakan hanya akan berlangsung selama 1-2 minggu, 3 minggu dan kemudian kini hampir 2 tahun ternyata Ukraina masih belum juga menyerah. Jadi yang diharapkan adalah bantuan dari seluruh dunia untuk menekan supaya Rusia menghentikan invasinya dan meninggalkan Ukraina dan mengembalikan seluruh teritorinya seperti awal, seperti yang sudah disahkan oleh PBB karena Ukraina seperti kita ketahui mendapatkan kebebasannya ya pada tahun 1991 ketika Uni Soviet itu dibubarkan. Jadi ya memang mereka tidak bisa pilihan lain kecuali terus melakukan perang melawan Rusia sampai kapanpun kita tidak tahu. Baik, kita harapkan ada segera solusi begitu ya terkait bagaimana kondisi Ukraina dan juga invasi Rusia ini. Desi Anwar, terima kasih update informasi Anda langsung dari Odessa, Ukraina. Stay safe, sampai ketemu lagi di Indonesia. Terima kasih ya Vira, bye-bye.